Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Imron dari Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Keuangan dari Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran menurut Chober adalah sistem di mana data pemasaran secara resmi dikumpulkan, disimpan, dianalisis, dan didistribusikan kepada manajer sesuai dengan kebutuhan informasi mereka secara teratur. Tujuan dari sistem informasi pemasaran: 1. Menyediakan informasi yang berkaitan dengan situasi internal dan eksternal. Yang kedua, menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, penetapan sasaran, strategi, program, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Ruang lingkup dari sistem informasi pemasaran antara lain barang, jasa, pengalaman, peristiwa, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, gagasan. Struktur utama dari sistem informasi pemasaran: aplikasi perangkat lunak, pengguna antarmuka, database marketing, dukungan sistem. Kita masuk ke poin aplikasi perangkat lunak terlebih dahulu. Aplikasi perangkat lunak yang pertama, word processing software. Yang sering kita gunakan antara lain Microsoft Word, WordPad, dan Notepad, dan sebagainya. Yang kedua, spreadsheet software, Excel number, Microsoft Excel, dan sebagainya. Yang ketiga, presentation software. Yang saya gunakan saat ini seperti Microsoft PowerPoint, Keynote, dan sebagainya. Yang keempat, browser, Google Chrome, Opera Mini, Mozilla Firefox. Kita masuk ke poin yang kedua, pengguna antarmuka. Pengguna antarmuka adalah bagian dari sistem operasi yang memudahkan Anda untuk berkomunikasi dengannya, sehingga Anda dapat memuat program, mengakses arsip, dan menyelesaikan tugas lainnya. 3 jenis utama dari pengguna antarmuka adalah pendorong perintah, pendorong menu, dan pengguna grafis antarmuka. Tren dalam pengguna antarmuka untuk sistem operasi dan perangkat lunak lain berpindah dari memasukkan perintah singkat dari pengguna akhir atau bahkan dari seleksi pilihan dari menu dan opsi. Kita masuk ke poin ketiga, yaitu database marketing. Database marketing atau pemasaran berbasis data yang dikenal juga dengan Customer Relationship Management atau CRM, mengacu pada pengumpulan data pelanggan atau calon pelanggan potensial Anda untuk memahami kebutuhan mereka menggunakan komunikasi yang dipersonalisasi. Kita masuk ke poin yang keempat, yaitu dukungan sistem. Dukungan sistem dimulai dengan perencanaan, kemudian proses pelaksanaan, proses pengendalian, dan pengawasan. Pada setiap proses diperlukan informasi yang sebagian dihasilkan dari sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran sangat bermanfaat bagi para manajer dalam proses pengambilan keputusan. Sistem ini secara terpadu dan efisien melaksanakan pengumpulan data dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan para pengambil keputusan. Komponen yang membentuk sistem informasi manajemen. 1. Internal laporan sistem. Yang kedua, marketing sistem intelijen. Yang ketiga, marketing sistem penelitian. Yang keempat, marketing sistem pendukung keputusan. 4 cara menemukan informasi online yang relevan. Yang pertama, forum tinjauan barang dan jasa pelanggan independen. Yang kedua, situs umpan balik distributor atau agen penjualan. Yang ketiga, situs combo menawarkan tinjauan pelanggan dan pendapat ahli. Yang keempat,
situs keluhan pelanggan yang dirancang terutama untuk pelanggan yang tidak puas. Perusahaan konsultan manajemen McKinsey percaya bahwa faktor makroekonomi, lingkungan, dan masalah sosial, serta perkembangan bisnis dan industri akan sangat membentuk landscape bisnis dalam bertahun-tahun mendatang. Berikut ini beberapa tren utama yang mereka tekankan. Yang pertama, tren ekonomi makro. Tren ekonomi makro yang pertama, pusat kegiatan ekonomi akan sangat berubah tidak hanya secara global tetapi secara regional. Yang kedua, kegiatan sektor publik akan membesar membuat perolehan produktivitas semakin penting. Yang ketiga, landscape konsumen akan berubah dan berekspansi secara signifikan. Kita masuk poin yang kedua, tren sosial lingkungan. Tren sosial dan lingkungan. Poin yang pertama, konektivitas teknologi akan mengubah cara hidup dan interaksi masyarakat. Poin yang kedua, pertarungan untuk bakat akan berpindah. Yang ketiga, peran dan perilaku bisnis besar akan datang dengan inspeksi yang semakin tajam. Yang keempat, permintaan sumber daya alam akan tumbuh. Demikian juga dengan kerusakan lingkungan. Kita masuk poin yang ketiga, yaitu tren bisnis dan industri. Tren bisnis dan industri. Poin yang pertama, struktur industri global yang baru sedang muncul. 2. Manajemen akan bergerak dari seni ke ilmu. Yang ketiga, akses informasi yang luas mengubah ekonomi pengetahuan. Keuntungan dari sistem informasi pemasaran. Dilakukannya pengumpulan data, sebuah perspektif yang luas, penyimpanan data penting, menghindari krisis, rencana pemasaran yang terkoordinasi, kecepatan dalam memperoleh informasi yang cukup untuk membuat keputusan. Data dikumpulkan secara terus-menerus selama beberapa periode waktu. Kemampuan melakukan analisis biaya sampai dengan manfaat. Manfaat dari sistem informasi pemasaran. Mengetahui apa saja kebutuhan pelanggan, mengetahui perencanaan strategi yang lebih efisien dan efektif. Selanjutnya, mengetahui pesaing-pesaing yang mengancam perusahaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.